Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Fibrianto. Di video kali ini saya akan membahas materi infrastruktur jaringan. Langsung saja kita mulai. Oke, pertama-tama apa sih sebenarnya jaringan komputer itu? Secara sederhana, jaringan komputer adalah sekumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Definisi lainnya menyebutkan bahwa ini adalah himpunan interkoneksi dari sejumlah komputer yang autonomus atau mandiri. Yang artinya setiap komputer dalam jaringan tetap bisa beroperasi sendiri-sendiri, tapi mereka juga bisa saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya. Seringkali ada istilah lain yang muncul, yaitu sistem terdistribusi. Apa bedanya? Sistem terdistribusi adalah sebuah sistem perangkat lunak yang dibangun di atas jaringan. Jadi perbedaan utamanya bukan terletak pada perangkat kerasnya, melainkan pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi. Software inilah yang mengatur semuanya sehingga bagi pengguna mereka tidak sadar kalau sebenarnya ada banyak komputer yang sedang bekerja di belakang layar. Nah, untuk membedakannya, kita bisa lihat dua model ini. Gambar di kiri adalah jaringan terpusat, di mana biasanya ada satu server utama yang menjadi pusat data dan pemrosesan. Sedangkan gambar di kanan adalah jaringan terdistribusi, di mana pemrosesan dan datanya disebar ke beberapa komputer atau server yang saling terhubung. Sistem terdistribusi ini lebih kompleks tapi juga lebih andal. Jaringan komputer bisa kita klasifikasikan berdasarkan jangkauan geografisnya. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network. Ini mencakup area terbatas seperti satu gedung kantor atau sekolah. Yang lebih luas adalah MAN atau Metropolitan Area Network yang cakupannya sudah skala kota. Lalu WAN atau Wide Area Network yang mencakup area sangat luas bahkan antar negara seperti internet itu sendiri. Dan terakhir PAN atau Personal Area Network. Ini jaringannya sangat personal dan jaraknya dekat seperti menghubungkan HP ke smartphone. Untuk contohnya seperti ini, bisa dilihat di layar. Selanjutnya, jaringan bisa dibedakan berdasarkan hak aksesnya. Yang pertama adalah intranet. Ini merupakan jaringan pribadi yang hanya bisa diakses oleh kalangan internal. Misalnya jaringan di dalam sebuah perusahaan. Dan yang kedua adalah internet, yang merupakan jaringan publik global yang bisa diakses oleh siapa saja. Untuk selanjutnya ada pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Untuk jaringan nirkabel atau wireless ada dua cara utama untuk membangunnya. Yang pertama adalah mode ad hoc, yaitu koneksi jaringan sementara yang dibuat untuk tujuan tertentu. Misalnya untuk transfer file antar dua laptop secara langsung. Yang kedua adalah mode infrastruktur. Pada mode ini semua perangkat terhubung melalui sebuah perantara yang kita sebut access point atau AP. Ini adalah metode yang kita gunakan di WiFi rumah ataupun kampus. Sekarang kita masuk ke topologi jaringan. Topologi adalah struktur atau tata letak fisik yang menggambarkan bagaimana komputer-komputer dalam jaringan saling terhubung. Ada berbagai macam jenis topologi, di antaranya adalah bus, ring, star, mesh, extended star, dan juga hierarchical. Yang pertama adalah topologi bus. Seperti yang kita lihat, topologi ini menggunakan satu kabel utama yang disebut backbone atau bus untuk menghubungkan semua komputer. Semua perangkat menggantung di kabel utama ini. Kelebihannya adalah biaya murah dan sederhana, tapi kekurangannya sangat rentan. Jika kabel utamanya putus, maka seluruh jaringan akan mati. Berikutnya adalah topologi ring. Di sini setiap komputer terhubung ke dua komputer lainnya membentuk sebuah jalur melingkar seperti cincin. Data dikirimkan dalam satu arah melalui cincin ini. Kelemahannya jika ada satu saja koneksi yang putus, maka seluruh aliran data jaringan ini akan terganggu. Selanjutnya adalah topologi star. Dalam topologi ini semua komputer terhubung ke sebuah perangkat pusat seperti hub atau switch. Jadi semua komunikasi harus melewati perangkat pusat ini. Kelebihannya jika satu komputer rusak, yang lain tidak terpengaruh. Namun jika perangkat pusatnya yang rusak, seluruh jaringan akan lumpuh. Ini adalah variasi dari topologi star yang disebut extended star atau star yang diperluas. Pada dasarnya ini adalah gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan menjadi satu. Jadi ada switch pusat yang terhubung ke switch lainnya di bawahnya yang membentuk jaringan lebih besar. Selanjutnya adalah topologi hierarchical, mirip dengan extended star atau juga topologi ini. Topologi ini memiliki simpul atau node pusat yang memiliki tingkatan di bawahnya seperti struktur pohon. Ini sering digunakan di jaringan komputer yang besar. Yang terakhir adalah topologi mesh. Topologi ini
yang paling kompleks dari yang lainnya, tapi juga paling andal. Dalam topologi full mesh seperti ini, setiap perangkat terhubung secara langsung ke semua perangkat lainnya. Ini membuat jaringannya sangat kuat karena punya banyak jalur alternatif, tapi biaya instalasinya sangat mahal karena butuh banyak sekali kabel. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Dibagi menjadi dua, yang satu jaringan berkabel atau wired network yang pasti menggunakan kabel fisik, dan yang kedua yaitu wireless network yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisi datanya, jadi tidak memerlukan kabel sama sekali. Yang terakhir yaitu jaringan berdasarkan siarannya atau casting. Ada 3, salah satunya yaitu unicast, yaitu pengiriman dari satu pengirim ke satu penerima. Selanjutnya ada multicast, yaitu pengiriman dari satu pengirim ke kelompok penerima tertentu. Dan juga broadcast, yaitu pengiriman dari satu pengiriman ke semua penerima yang ada di dalam jaringan, seperti contoh di bawah sendiri. Baiklah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.